Cariin siapa, Mas? Saya disuruh bawa ini Mbak dari Bu Imas. Loh, Mas, apaan ini? Oh, ini lukisan Mbak dari Bu Imas. Katanya sih buat bawa aura baik di rumah ini dan keberuntungan. Dan saya juga yang disuruh pasang sama Ibu Imas. Aura baik, keberuntungan. Tapi saya nggak pernah minta sama Bu Imas. Aduh, saya juga kurang tahu Mbak kalau gitu Mas. Saya Mbak disuruhnya begitu. Katanya sih biar rumah Mbak ini lebih hoki lagi. Iya. Bu Imas aneh-aneh aja. Ya udah Mas, masuk aja. Oke, Mbak. Ya, mau dipasang di mana, Mas? Dalam aja Mbak. Biar auranya lebih mantap lagi Mbak gitu. Di dalam. Iya. Ya udah, masuk aja, Mas. Iya. Mau dipasang di mana, Mas? Pasang. Pasang di sini aja Mbak. Biar deket pintu. Jadi kalau orang buka pintu nih Mbak, auranya langsung masuk. Ya kan Mbak? Terserah Mas aja deh. Dalam dulu ya. Iya Mbak. Suara apaan tuh? Ngapain, Mas? Lukisannya Mbak. Mbak perut saya. Lu masuk ke kamar lu, Mas. Bukan Mbak, perut saya melilit banget Mbak. Boleh nggak Mbak, saya memang toilet Mbak. Toilet di sini lagi rusak. Di depan kan ada minimarket tuh. Mas numpang aja di sana. Oh, lagi rusak ya Mbak, toiletnya ya? Ya udah deh Mbak, saya dulu Mbak ya. Mbak, tolong pasangin ya Mbak lukisannya. Ya udah, Mas. Sana, Mas. Pergi. Apaan sih lukisan kayak gini? Katanya bikin bawa hoki. Keberuntungan. Aura kebaikan. Belum dapat bukti apa-apa nih. Masa gua harus pulang pakai tangan kosong? Pasti nih, Bu Imas ngomel-ngomel kalau gua nggak ada bukti. Caranya ya, gue bisa dapat bukti. Ngapain ngintip-ngintip rumah orang? Mau maling ya? Aduh Bu, saya sampai kaget Bu. Bukan Bu, saya itu bukan ngintip Bu. Saya itu disuruh Ibu Imas buat ngintai rumah ini. Bukan ngintai Bu maksudnya, buat ngecek rumah ini. Iya, bener, saya bukan maling Bu, saya cuma ngecek doang maksudnya. Disuruh Bu Imas ngintai. Mana ada ojol disuruh ngintai-ngintai. Awas lo ya kalau sampai macem-macem. Ada apa ini? Ini Bu, Bang Ojol. Ngapain ngumpet-ngumpet di sini? Ibu-ibu jangan salah paham dulu nih ya. Saya jelaskan ya. Saya itu disuruh Ibu Imas. Ya Ibu juga tahu. Namanya Mbak Nina. Makanya Ibu Imas nyuruh saya ngecek. Bukan maksudnya ngintai. Niatnya sih baik ya. Tapi kok caranya jadi aneh gini? Harusnya tuh Bu Imas lapor dulu ke saya dong. Saya kan sebagai Ibu RT. Ya udah kalau gitu, saya telepon Bu Imas dulu ya.
Iya Bu, telepon aja Bu, biar nggak salah paham. Sebagai RT di sini masih dilewatin sih. Ya, Assalamualaikum Bu Imas. Iya, ada apa Bu RT? Ini Bu Imas, saya mau nanya. Ada Bang Ojol nih lagi ngintip rumahnya si Nina. Bukan disuruh ngintip Bu RT. Saya cuma suruh ojol ngecek. Ada cowok nginep nggak di rumahnya Nina dari semalam? Kan Nina masih lajang. Nanti kalau dia berbuat asusila, kan saya juga yang repot Bu RT. Loh, memangnya si Nina ngasih izin cowoknya nginep? Saya juga baru denger nih kabarnya. Tapi Bu Imas, kenapa Bu Imas nyuruh Abang Ojol untuk ngintip rumahnya si Nina? Kenapa nggak lapor ke saya dulu? Saya juga maunya begitu Bu RT, bukan sampai ketahuan. Malah jadi kacau semua deh. Aduh, gimana sih tuh si ojol kerjanya? Hah, bikin kacau. Jadi beneran Bu Imas yakin ada cowok nginep di rumah Nina? Kalau kayak gitu mah, ya udah kita gerebek aja bareng-bareng, biar jelas semuanya. Ya, saya sih emang curiga Bu RT. Tapi ya gimana ya Bu RT? Ini saya tuh lagi masak dari pagi, repot banget. Nanti kalau saya tinggal masakan saya gosong. Udah, tinggalin dulu masakannya sebentar. Saya mau nyuruh warga nih buat gerebek rumah si Nina. Biar jelas semuanya. Udah cepet tinggalin masakannya. Ya udah deh, kalau gitu saya ke situ ya Bu RT. Tungguin ya Bu RT ya. Iya, saya tunggu. Cepetan loh. Bu, yakin Bu, saya mesti ikut juga. Kan kerjaan saya udah beres Bu. Ya ikut, ini semua gara-gara kamu nih jadinya ketahuan nih. Nah, kamu pegang HP tuh sambil ngerekam. Nanti kalau emang ada cowok di dalam, kamu saya kasih bonus. Ah, siap Bu. Kalau ada bonus mah siap. Ini Bu RT. Waalaikumsalam Bu RT. Rame-rame pada mau ngapain? Bang Ojol, ngapain ke sini? Pakai segala rekam-rekam lagi. Saya cuma terbawa suasana Mbak. Gak apa-apa lah ya Mbak ya. Nina, saya dapat laporan ya. Emang kamu tuh bawa cowok nginep ke rumah kamu? Gak ada Bu RT, beneran. Bu Imas, tadi kan saya udah bilang, gak ada cowok yang nginep di sini Bu. Boro-boro cowok mau nginep di saya Bu. Cowok yang mau sama saya aja, gak ada Bu. Saya ini jomblo. Kalau Ibu gak tahu jomblo, single Bu, single. Masa sih cewek secantik Mbak nggak ada yang ngelirik? Beneran Bu. Ya udah, kalau memang nggak ada cowok di dalam sini, boleh dong kita periksa? Iya nggak Bu RT? Iya. Ya udah Nina, kita periksa ya. Biar lingkungan saya itu aman dari tindak asusila. Nah kan tuh suara apa tuh? Pasti ada cowok kan di dalam kamar. Suara. Ya itu, tok-tok di dalam. Oh Ah, udah deh, masuk kita. Ayo masuk. Tuh kan. Hei, buka pintunya, buka. Hei, jangan buka di dalam. Jangan membuat asusila di kontrakan saya ya. Ayo keluar. Keluar. Ngapain kamu? Ada apa ini Bu? Ngapain kamu di dalam? Hah? Kamu lagi berbuat asusila ya di dalam? Enggak Bu, saya teh nggak berbuat asusila. Saya lagi benerin AC yang bocor. Tuh, Ibu lihat tuh, bocor. Oh, tukang AC. Ya iya tuh Bu, tukang AC. Ini tuh AC-nya udah bocor Bu dari semalam. Makanya saya ditelepon sama Mbak ini buat benerin. Nah, ternyata tuh tukang AC. Kirain ada cowok yang nginep di rumah si Nina. Mas, makanya kalau nyebarin berita itu yang bener. Jangan suka gosip. Ini kan jatuhnya jadi fitnah. Kasian si Nina. Iya nih, yaudah Bu, kita pulang aja yuk. Udah asar nih, dasar tukang gosip. Ayo Bu. Ya kacau begini dah. Bonus, ini gimana nih Bu? Kita dapat bonusnya nggak? Bonus. Nih, 5.000 buat ongkos kamu. Capek-capek masuk lukisan. Yang ini orang. Capek bohong juga. Dibayar goceng.
Ya, begitulah. Sekarang kita jadi detektor dadakan, jadi tukang pasang lukisan dadakan juga. Ya, kadang malah jadi target salah paham. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan ini bukan cuma sekedar anterin orang atau barang sih. Ya, semoga kedepannya fee-nya lebih fair. Ya, biar kita bisa kerja dengan tenang tanpa perlu jadi mata-mata. Penumpang cewek malam-malam ke kampus yang sebelumnya ada kejadian bundir. Jadi ceritanya jam 10 malam aku dapat orderan ride ke kampus ternama di Malang. Seorang lady ojol di kota Malang membagikan video yang ia rekam saat mengantarkan seorang mahasiswi ke kampus pada pukul 10 malam. Saat lady ojol kita mencoba ngobrol, si mahasiswi ini hanya menjawab singkat dengan iya. Sampai di lokasi, lady ojol baru teringat akan kasus bundir yang pernah viral sebelumnya. Apakah mahasiswi ini benar-benar manusia atau wujud lain dari korban kejadian viral itu? Bikin merinding aja mbak videonya. Yo, orderan ono jenenge Nanda. Kon metuk nang kuburan manisan. Tak chat. Kalau kak saya ada sampai, mang sama apa aku merinding ini. Kejadian misteri kali ini menimpa seorang mas ojol yang mendapat orderan paket ayam cepat saji dari seorang bernama Ananda. Namun saat mas ojolnya sampai di lokasi pengantaran, yang tampak di depannya adalah sebuah pemakaman. Untungnya peristiwa ini terjadi di siang hari. Namun meski begitu, mas ojolnya sempat merinding tuh dan kebingungan. Apa iya penghuni pemakaman itu lapar dan mager banget sampai segitunya mesti pesan mas ojol? Dapat orderan GoFood dari customer perempuan di hari pertamanya dia haid. Dah, mana banyak banget catatannya. Mood cewek pada saat hari pertama haid memang ajaib tuh. Bisa berubah mendadak dan susah ditebak, alias mood swing. Nah, kebayang dong kalau customernya lagi kayak gitu, mau pesan makanan aja note-nya udah kayak bikin buku undang-undang. Banyak banget request-nya. Sampai alhasil abang ojolnya bingung dong. Nah, kalau abang ojolnya aja bingung, gimana tuh kira-kira sama abang yang jualan baca note yang tadi? Video kali ini menangkap aksi seorang lady ojol yang dapat orderan mengantarkan pesanan makanan ke rumah customernya. Berhubung customernya masih di luar rumah, pesannya singkat tuh, gantung aja di pagar. Tapi pas nyampe di rumah customernya, itu pagarnya setinggi harapan. Ya Tuhan, ini lengah dikit aja bisa nyangkut tuh di atas, nggak bisa turun lagi. Tapi lady ojolnya jagoan loh. Dia bisa tuh taruh pesanan sesuai dengan pesan customernya. Hebat mbak, fix kamu Wonder Woman. Jadi gini nih, ngojek sambil latihan jadi bapak. Dalam video kali ini abang ojolnya membagi pengalaman berlatih menjadi bapak. Loh, kok bisa? Ya, karena abang ojolnya dapat orderan dari customer untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Tapi di tengah jalan anak sekolah ini minta izin untuk jajan dulu dan minta ditemani ke dalam minimarket. Begitu selesai ngambil jajanan, anak sekolah ini minta bayarin dong sama abang ojolnya. Nah, kagetlah si abang ojol. Tapi setelah konfirmasi dengan ibunya, semuanya nanti diganti, jadi beres lah. Baru deh setelah itu abang ojol bayarin jajan si anak sekolah itu. Wow, begini ya rasanya punya anak bang, jajannya banyak.